Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, Pak. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa kali ini dipimpin sama ketua kelas kita, Pak Pega. Silakan Pega. Oke. Terima kasih Pak. Ayo teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke. Untuk menambahkan nasionalisme kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ya, Pak. Ya. Sekarang, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah. Bu Sri belum, Pak. Oh, apa kabarnya Bu Sri ini? Ada yang tahu? Ada kabarnya? Telat kayaknya, Pak. Oh ya, kita tunggu ya. Berarti saya ke sini dulu Alfa ya, karena tidak ada kabar ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya kemarin? Ayo. Iya, benar. Tentang penemuan komputer. Masih ingat siapa penemu komputer anak-anak? Ya benar, Charles Babbage. Nah, sekarang perhatikan layar di depan. Iya, itu gambar-gambarnya. Nah, ayo coba Bu Gita. Iya, Pak. Gambar apa itu Bu Gita? Gita. Lampu merah, Pak. Iya, apa lampu merah itu? Jalan raya, Pak. Lampu merah di jalan. Iya. Ada motor, Pak. Lampu merah itu fungsinya buat apa? Biar orang-orang berhenti, Pak. Iya. Biar terang jalannya, Pak. Nah, bagus. Untuk mengatur ketertiban lalu lintas dan menjaga keselamatan berkendara di jalan Raya. Bagus. Sekarang hari ini kita akan belajar tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Subtema 2 penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran ke-6. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah diskusi nanti kalian dapat menganalisis informasi penting pada teks eksplanasi. Setelah kalian berdiskusi dan menemukan teks eksplanasi, yang kedua nanti kalian mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Terus yang ketiga, nanti kalian berdiskusi lagi mengidentifikasi contoh manfaat kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempatnya, setelah kalian menemukannya, kalian mempresentasikan pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalankan. Jadi itu ada 2 mata pelajaran yang kita bahas kali ini, yaitu pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran apa anak-anak? Bapak. Manfaat kewajiban. Kewajiban hak PKN. Iya, PKN. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan teks eksplanasi. Perhatikan layar di depan itu. Coba kita baca sama-sama. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi mengapa dan bagaimana kejadian alam sosial yang lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita. Ada yang namanya teks eksplanasi ilmiah. Ada teks eksplanasi berfungsi juga memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Unsur dari teks eksplanasi itu ada 3 ya anak-anak, masih ingat? Yang pertama, pernyataan umum atau pembuka. Terus yang kedua, deretan penjelas yang disebut dengan isi. Dan yang ketiga, penutup atau
Kesimpulan. Kesimpulan. Ini bagian pernyataan umum itu berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan. Coba coba Julia, bagian deretan penjelas itu berisi apa aja? Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat, Pak, tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagus. Bu Eka, deretan penjelas. Bagian deret penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap dan berurutan. Iya. Erika, bagian penutup. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan, Bapak. Ya, bagus Erika. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang cara untuk menganalisis informasi penting dalam teks eksplanasi. Jadi cara ini kalian gunakan untuk mengisi LKPD 1 nanti, yaitu bacalah teks dengan seksama. Nanti di kelompok kalian, pahami makna setiap kalimat yang ada pada teks, temukan kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Baik, sekarang Bapak akan bagikan LKPD, karena kalian sudah dibagi kelompok kecil. LKPD pertama ini kita akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi yang berjudul Pensil Si Kecil Yang Amat Penting. Ini ya, Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Ih, gambarnya bagus, Pak. Sudah Bapak bagikan. Sekarang waktunya kalian menentukan informasi penting pada teks eksplanasi yang berjudul Pensil Si Kecil Yang Amat Penting. Silakan. Itu Vega kenapa diam saja tuh, bantu temannya. Lagi ngerjain, Sakit. Pak. Perut. Sakit perut dia, Pak. Sudah selesai, Oke, Pak. sudah selesai semua. Sekarang Sudah, Pak. kita presentasi satu perwakilan setiap kelompok, yang kelompok lain memberikan komentarnya. Ayo kelompok 1, silakan. Pak Vega. Yang maju. Pak Vega, Pak. Oke, Vega, Pak Pak, Vega, kelompok silakan. Satu Bu Erika yang mau maju, Pak. Vega aja, Pak. Ya, Pak Vega silakan. Kelompok Saya, lain Pak. silakan berkomentar, Bu Gita, bagaimana pendapatnya? Apakah informasi penting pada teks eksplanasi yang ditampilkan kelompok 1 itu sudah benar? Sudah, Pak, tapi ada satu informasi yang tidak mereka tuliskan, Pak. Oke, apa itu, Bu Gita? Mengenai ABCD, Pak. Oke, bagus. Ya, nanti kelompok 1-nya perbaiki ya. Oke, sekarang kita lanjut ke amati video ini. Ya, video tentang hak kewajiban dan tanggung jawab. Nah, setelah kalian mengamati video itu, Bapak tanya, mengapa kita harus ada rasa tanggung jawab? Apa, Gita? Supaya dihargai, Pak. Ya, supaya dihargai, apalagi? Supaya orang hormat sama kita, Pak. Ya, supaya kita dihormati orang, apalagi? Biar kita disayang, Pak. Disayang sama siapa? Guru. Sama guru, Pak. Iya. Cuman sama guru saja. Sama orang tua, Pak. Ya. Sama orang tua juga. Nah, sekarang coba kalian sebutkan contoh-contoh tanggung jawab di rumah kalian. Atau hak dulu. Hak di rumah apa contohnya? Mendapat kasih sayang, Beli Pak. jajan, Mendapat Pak. kasih sayang. Pak. Apalagi? Mendapat uang jajan. Mendapat uang jajan. Bagus. Julia. Mendapatkan lagi? baju baru, Pak. Iya, mendapatkan baju baru. Mendapatkan perlindungan juga boleh.
Kalau kewajiban kalian, kewajiban di rumah apa? Membantu orang Bantu tua. ibu. Cuci piring, Pak. Cuci baju. Bagus. Makan, Pak. Mendapatkan makan itu hak kita. Oh, iya, Pak. Nah, bagus ya. Sekarang coba. Pak, Iya, Bu. Iya, Gita. Pak Nah, izin ke WC. oh iya, silakan. Sekarang lihat, perhatikan beberapa manfaat kewajiban, yaitu apa? Melatih Disiplin. disiplin dan Tanggung jawab. tanggung jawab. Yang kedua, Mempermudah dan memperlancar kegiatan. ya mempermudah dan memperlancar kegiatan sehari-hari. Selain itu apa lagi? Menyenangkan Orang tua. orang tua. Yang keempat, Mendapat Mendapat kepercayaan kepercayaan keluarga. dan orang lain. Yang kelima, mendapatkan kepuasan pribadi karena mampu melaksanakan kewajiban itu. Pak, ada yang salah tulisannya, Pak. Oh, yang mana Eka? Yang manfaat, Pak. Pintar Eka ya, nanti juara 1, Pak. Terima kasih Eka. Bagus nih, teliti nih dia nih. Berarti dia konsentrasi nih. Kita lanjut setelah manfaatnya. Kita lanjut ke dampak jika kita tidak bertanggung jawab. Apa saja kalau di rumah? Dampaknya, Julia. Rumah kotor, Pak. Sudah pasti itu rumah kotor. Apalagi Eka? Jadi tidak nyaman, Pak, tinggal di rumah. Karena kotoran, jadi kita merasa tidak nyaman. Apalagi? Dicap pemalas, Pak. Ya pasti dicap sebagai orang yang pemalas. Terus ada lagi di sekolah. Contohnya, jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab, sekolah menjadi Marah Pak Guru. kotor. Satu lagi, fasilitas sekolah menjadi tidak terawat. Terus suasana belajar mengajar jadi tidak kondusif, serta murid-murid menjadi mudah terserang penyakit. Terus di lingkungan masyarakatnya, keamanan dan ketertiban lingkungan tidak tercipta dengan baik. Lingkungan sekitar menjadi kotor. Tindak kriminal meningkat, serta terjadinya pertengkaran antar warga. Oke. Nah, dampak jika anak tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Bisa jadi mendapat apa dia? Hukuman, Mendapat Pak. hukuman. Apalagi? Tidak naik kelas, Pak. Tidak naik kelas karena dia malas. Jadi tidak naik kelas. Oke, sekarang Bapak akan bagikan LKPD kedua, yaitu pada muatan PPKN. Di situ ada teks tentang kewajiban dan tanggung jawab. Tugas kalian yaitu analisis informasi yang ada pada teks yang berkaitan dengan hak ani, manfaat kewajiban, dampak jika tidak bertanggung jawab, dan dampak jika bertanggung jawab. Buatlah dalam kotak sesuai contoh yang Bapak kasih ini di depan. Jadi di situ ada kewajiban ani, kewajibannya apa di teks itu. Terus dampak jika bertanggung jawabnya apa. Terus manfaat kewajibannya apa. Dan dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Sekarang kalian kerjakan kelompok LKPD 2 ini untuk mencari informasi yang ada pada teks hak ani. Silakan. Sudah selesai, Pak. Ya. Sekarang kalian presentasikan. Sekarang yang maju kelompok 2, Erika. Yang lain dengarkan dan kasih komentar untuk temannya. Oke, benar apa yang dikatakan Erika? Kewajibannya benar? Iya, Ya, Pak. benar. Dampak jika bertanggung jawabnya benar? Ya, benar juga. Manfaat kewajibannya gimana? Benar? Ya, Benar, Pak. Saya nilai 100, Pak.
Dampak jika tidak bertanggung jawabnya benar. Ya, benar. Oke, tepuk tangan Ya, dulu. benar, Kelompok Le. 2. Nah, sekarang Ade masih ingat hari ini kita belajar apa saja tadi? Yang pertama Tentang kita belajar kewajiban, Pak. hak dan kewajiban, apalagi? Tentang lampu merah, Pak. Iya, ada gambar lampu merah tadi. Apalagi? Bahasanya apa? Eksplanasi, Pak. Teks Eksplanasi, Pak. Mencari apa teks eksplanasi tadi? Informasi Pak. penting. Informasi penting. Apalagi? Tanggung Tanggung jawab. jawab. Oke. Ya. Jadi kita akan bertemu ke pembelajaran berikutnya yaitu tentang apa? Tentang teks eksplanasi lagi. Tentang unsur-unsur teks eksplanasi. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Pak Pega. Oke, pembelajaran hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ore, selesai. Informasinya belum dari Pak Andri. Baik, Bapak Ibu, boleh saya beri komentar sebentar, Bapak Ibu? Stop share, Pak. Kalau yang apa namanya, udah kan? Udah kan, Pak Andri? Pak Gustiawan? Ya, stop, Pak. Boleh, stop, anunya, stop, ininya, stop, anunya, rekamannya juga boleh stop. Rekamannya stop, Pak. Oh, enggak apa-apa, rekaman enggak pun enggak apa-apa, biar aja. Rekamannya enggak apa-apa juga. Pak Gustiawan ya? Iya, Pak. Saya melihat Bapak di awal kegiatan pembelajaran tadi pembukaan udah oke lah ya, tapi kok tujuan pembelajaran tidak diberitahu. Udah, Pak. Sudah, Pak. Ada ya? Sudah. Oke, dah. Lalu, sorry, bukan tujuan, maksud saya, kok apa namanya yang Bapak tanya itu semua ada di PowerPoint gitu loh. Jadi orang tinggal ngomong kan, tinggal nyebut gitu. Kenapa seperti itu misalnya? Tadi itu yang Bapak tanya, gimana anak-anak kalau orang tidak bertanggung jawab? Nah, kan di slide hidup semua, orang tinggal baca. Tadi kan siapa tadi? Kan tinggal baca di teks kan? Iya, Pak. Begitu. Itu gunanya untuk apa itu? Apakah statusnya sebagai persepsi? Apakah statusnya sebagai penyampaian materi? Itu harus jelas. Jadi ketika kita mengajar itu kan ada yang status sebagai persepsi, ada statusnya sebagai masuk ke bagian inti kan, bagian inti yang mau dipelajari. Nah, ketika apa yang mau dipelajari itulah pendekatannya tadi, model yang kita pakai tadi, modelnya PBL atau PJBL. Kalau modelnya PBL berarti kita hadapkan mereka pada permasalahan. Apa permasalahan yang harus mereka hadapi? Nah, kita memberi hint-hint di sana, memberikan modal-modal dasarnya misalnya. Masalah itu dari kita asal-usulnya misalnya. Nah, misalnya seperti tadi, coba bisa nggak kalian mengeksplorasi atau bisa nggak kalian mengidentifikasi atau bisa nggak kalian menganalisa? Jadi kalau menganalisa ngomong gitu kan bagi anak SD mungkin terlalu tinggi lah ya. Atau bisa nggak kalian mendeskripsikan atau bisa nggak kalian menuliskan kira-kira apa namanya hal-hal yang terjadi atau dampak-dampak baik maupun dampak buruk ketika seseorang itu tidak bertanggung jawab misalnya. Nah, kan gitu kan? Itu kan ada masalahnya. Misalnya Pak Gustiawan ya seperti itu. Tergantung bahan Bapak itu yang mana. Nah, oke. Kalau bisa seperti itu, silakan Anda kerja kelompok, boleh. Nah, ini tempat LKPD-nya. Di LKPD itu ada kerjaannya. Tadi Bapak tunjukkan LKPD, katanya ada tag. Tag kan saya lihat tidak ada di LKPD. Mesti kan ada tag di situ, atau ada perintahnya. Cermati tag berikut. Nah, terus habis itu ada perintahnya, tuliskan ini, tuliskan ini, tuliskan ini. Atau identifikasi ini. Kalau di LKPD ada, Pak. Dan tadi yang Bapak tunjukkan, saya lihat cuma petunjuk. Baca tag-tag kan tidak ada. Baca. Kalau yang tadi itu PPT-nya, Pak. Kalau di LKPD-nya beda, Pak. Oh gitu. Di LKPD-nya ada, Pak. Ada teksnya, ada petunjuk pengerjaannya juga, Pak. Nah, mesti Bapak tunjukkan aja LKPD-nya tadi kan tidak dibagi ke orang per orang, jadi dia tahu kan. Nah, ini LKPD-nya gitu kan. Nah, jadi saya bisa lihat LKPD kayak begini modelnya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau memberikan tanggapan atau masukan, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan begitu.
Pak Agus, saya mau nanya Bu. dulu, PPT yang tadi Bapak tampilkan itu apakah itu PPT yang akan dipakai di dalam kelas atau itu PPT hanya untuk peer teaching saja? Itu untuk di dalam kelas, Bu. Saya ngasih itu tuh sebenarnya yang ada teks eksplanasi penjelasan itu, sebenarnya itu tuh seperti materi juga, Bu. Sebenarnya itu tidak ditampilkan. Tapi karena saya pikir tuh kan nanti saya takutnya bertanya di kelas ini nih, maksudnya itu takut tidak bisa nih, Bu. Jadi saya tampilkan, maksud saya kayak gitu tadi tuh. Nah, itu dia tadi, Pak. Berarti Ah, PPT yang Bapak tampilkan kan untuk peer teaching, bukan untuk di dalam Ah. kelas. Ini jangan salah, Bu, kita peer teaching ini bagian dari yang hasil harusnya dilaksanakan. Jadi bukan peer teaching ini sendiri, apa namanya nanti praktek itu lain. Jadi peer teaching itu gambaran nanti pelaksanaan di lapangan, itu maksudnya. Peer teaching ini gambarannya. Nah, cuman kan ada yang beberapa hal yang di pre-memori. Lalu muridnya juga diantisipasi semua. Ada termasuklah guru-gurunya, apa Bapak Ibu yang tadi macam-macam ulahnya. Anggap aja itu ulah murid. Bapak antisipasi enggak. Jadi jangan mereka dibilang suruh tertib semua, ya enggak bisa. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada yang nakal-nakal juga, Bapak tegur. Gimana cara negurnya itu yang mau dilihat juga. Nah, anggaplah murid ini pada ada yang bandel, ada yang apa segala macam kan. Nah, ada yang ngolok-ngolok biasa mungkin terjadi seperti itu. Ya Pak, biasa Pak. Ya itu Pak, kan Pak ya. Jadi kita ngajar seperti apa adanya Pak. Cuman beberapa hal pre-memori dan murid-muridnya itu guru-guru ini. Nah, guru-guru ini pun harus bisa menempatkan diri, jangan menempatkan diri kepada orang yang tahu tentang materi itu. Berpura-pura tidak tahu, kalau memang harus sudah tahu, nah itu memang harus tahu gitu loh. Jadi kalau memang tidak tahu, itu nanya, Pak, saya belum paham yang ini, gini. Ya, gimana cara nanggapinya? Jadi jangan berpura-pura, harusnya materi itu sudah dipelajari kemarin. Nah, dia selalu ngaku tidak tahu. Tapi bisa jadi kan ada yang seperti itu juga. Sudah diajarkan masih tidak paham. Nah, itu gimana nanganinya? Pak Ade, berarti PPT yang ditampilkan itu untuk yang dalam kelas ya, jangan untuk yang dalam kelas. Jadi anggap aja kita ini tatap muka. Anggap saja kita ini tatap muka. Iya, kalau memang Bapak Ibu mau melaksanakan tatap muka, jadi anggap aja tatap muka. Berarti untuk terkait LKPD enggak perlu ditampilkan juga dong. Nah, saya cuma nunggu ini LKPD kan bagi, harusnya kan praktik kan membagi LKPD. Nah, tunjukkan sebentar ya ini LKPD udah, maksudnya itu. Oh, Saya mau lihat LKPD-nya aja. Misalnya ngomong ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Sekarang Bapak bagi ya, misalnya sekarang Bapak bagikan LKPD per kelompok ya, Bapak tunjukkan sebentar, habis itu tutup gitu. Oh iya. Nah, gitu aja. Kalau saya lihatkan LKPD saya boleh Pak. Gimana? Oh boleh nanti. Nanti Pak ya. Nanti aja. Oke silakan. Oke cukup dah Pak Gustiawan. Makasih Pak Gustiawan. Boleh stop rekodnya dulu. Terima kasih Pak Ade dan nanti Bapak simpan di upload dulu ke drive-nya. Nanti drive-nya linknya baru dikirim Pak ya. Tapi jangan di-restricted Pak ya. Iya Pak. Oke baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.